Peringkat kesantunan pemakaian tuturan imperatif yang kedua menurut survei responden penelitian ini adalah tipe tuturan imperatif dengan rumusan syarat. Bisa dilihat di tabel, responden yang berpendapat bahwa tipe tuturan ini memiliki peringkat kesantunan kedua adalah sebanyak 536 orang dengan angka presentasi 22,16%. Angka tersebut ternyata yang paling besar dibandingkan dengan jumlah responden dan angka presentase pada tipe-tipe tuturan lainnya. Dengan demikian, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tuturan imperatif dengan rumusan syarat memiliki peringkat kesantunan kedua setelah tipe tuturan imperatif dengan rumusan syarat. Selanjutnya, di tempat ketiga ditempati oleh tuturan imperatif tipe rumusan isyarat halus. Angka persentase untuk responden yang menyatakan bahwa tipe tuturan ini memiliki tingkat kesantunan ketiga adalah sebesar 39,40%. Bisa dilihat di tabel. Angka persentase tersebut identik dengan jumlah responden sebanyak 953 orang. Jumlah dan angka itu terbesar apabila dibandingkan dengan angka yang terdapat pada tipe-tipe tuturan imperatif lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tuturan imperatif tipe rumusan isyarat halus berperingkat kesatuan ketiga dibandingkan dengan tuturan-tuturan lainnya. Kemudian, persepsi kesantunan tingkat keempat ditempati oleh tipe tuturan imperatif dengan rumusan pertanyaan. Jumlah responden yang menyatakan bahwa tipe tuturan imperatif dengan rumusan pertanyaan memiliki peringkat kesantunan keempat seluruhnya berjumlah 458 orang. Jumlah itu apabila diwujudkan dengan angka persentase menunjukkan pada angka 18,93%. Jumlah dan angka itu ternyata terbesar jika dibandingkan dengan jumlah dan angka persentase pada tipe-tipe tuturan imperatif lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tuturan imperatif dengan rumusan pertanyaan memiliki peringkat kesantunan keempat. Ya, berikutnya adalah tabel kelima yang merupakan persepsi kesantunan tingkat kelima. Di dalam tabel 5 pada bagian ini ditunjukkan bahwa persepsi peringkat kesantunan tingkat kelima adalah tipe tuturan imperatif dengan rumusan permintaan berpagar. Jadi jumlah responden yang menyatakan bahwa tipe tuturan tersebut memiliki peringkat kesantunan kelima seluruhnya berjumlah 625 orang. Jumlah itu jika diwujudkan dalam angka persentase menunjukkan pada angka 25,84%. Angka tersebut terbesar jika dibandingkan dengan jumlah dan angka pada tipe-tipe tuturan imperatif yang lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tuturan imperatif dengan tipe rumusan berpagar memiliki peringkat kelima. Ya, jadi bisa dilihat ya, ini tabelnya. Ya, selanjutnya adalah tabel 6 pada bagian ini merupakan persepsi kesantunan tingkat ke-6. Jadi pada tabel bagian ini menunjukkan bahwa tipe tuturan imperatif yang memiliki peringkat kesantunan ke-6 adalah tipe tuturan imperatif dengan rumusan permintaan. Tipe tuturan imperatif tersebut memiliki angka persentase sebesar 25,26% atau identik dengan jumlah 611 orang. Jumlah dan angka persentase itu tertinggi jika dibandingkan dengan angka pada tuturan-tuturan lainnya. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa tipe tuturan ini memiliki peringkat kesantunan ke-6. Ya, jadi bisa dilihat ya, ini tabel ke-6. Berikutnya tabel 7 atau persepsi kesantunan tingkat ke-7. Jadi persepsi kesantunan tuturan imperatif peringkat ke-7 ini ditempati oleh tuturan imperatif dengan tipe rumusan pernyataan keinginan. Jadi sebagai tuturan imperatif yang berperingkat kesantunan ke-7, tuturan imperatif dengan rumusan ini dipilih oleh responden sebanyak 760 orang. Jumlah tersebut jika diwujudkan dengan angka persentase menunjukkan pada angka 31,42%. Bisa dilihat ya, ini angka dan jumlah persentase yang saya maksud tadi ya. Selanjutnya pada tabel ke-8 yaitu persepsi kesantunan tingkat ke-8. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa peringkat kesantunan ke-8 dimiliki oleh tuturan imperatif dengan tipe pernyataan keharusan. Tipe tersebut
dipilih oleh responden sebanyak 1.003 orang. Atau jika diwujudkan dengan persentase, yaitu sebesar 41,46%, angka tersebut menjadi persentase terbesar dibandingkan dengan angka pada tipe tuturan imperatif lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tuturan imperatif rumusan pernyataan keharusan itu memiliki persepsi kesantunan peringkat ke-8. Mungkin teman-teman bisa lihat tabel berikut ya. Ya, selanjutnya yaitu tabel 9 atau persepsi kesantunan tingkat ke-9. Maksud imperatif yang diwujudkan dengan tipe imperatif ini berkadar kesantunan paling rendah. Dari 24.119 orang responden penelitian, yang ada ternyata sejumlah 1.568 orang atau sebesar 64,82% menyatakan bahwa imperatif yang diwujudkan dengan rumusan imperatif memiliki peringkat kesantunan terendah. Jumlah dan angka persentase untuk tipe-tipe tuturan imperatif yang lain ternyata lebih rendah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa maksud imperatif yang dinyatakan dengan tipe rumusan imperatif itulah yang dimiliki kadar kesantunan terendah. Oke, teman-teman bisa lihat tabel 9 ya. Ya, baik. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di slide berikutnya. Di situ ada rekapitulasi kesantunan pemakaian tuturan imperatif. Dalam survei di atas dapat disimpulkan bahwa makna pragmatik imperatif yang paling santun dalam bahasa Indonesia sesuai dengan urutannya adalah sebagai berikut. Ada 9. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, berikutnya adalah tipe-tipe tuturan imperatif saran. Dengan menggunakan tipe tuturan imperatif rumusan saran, maksud memerintah penutur kepada mitra tutur menjadi tersamarkan. Maksud penutur memerintah dalam contoh di atas seakan-akan hanya mengharapkan pertimbangan si mitra tutur tentang maksud perintahnya. Itu bukan sebuah perintah. Selain itu, dengan menggunakan tipe rumusan saran mitra, tutur juga ditempatkan sebagai mitra bagi si penutur. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Lakoff, yakni bahwa agar dapat dianggap santun, orang harus memperlakukan orang lain sejajar dengan dirinya. Dapat disimpulkan pula bahwa tipe imperatif rumusan saran lazimnya didahului dengan frasa bagaimana apakah, bagaimana kalau, bagaimana seandainya. Contoh lainnya, Bu, bagaimana apakah tidak sebaiknya besok ada yang pergi ke Muntilan menemui Suster Stella Mars. Yang kedua adalah tipe tuturan imperatif rumusan isyarat. Peringkat kesantunan tuturan imperatif kedua ditempati oleh tuturan imperatif dengan rumusan isyarat. Dengan imperatif rumusan isyarat, si mitra tutur tidak sepenuhnya dianggap sebagai lawan dalam penutur, melainkan sebagai mitra yang sejajarnya dengan sang penutur lainnya. Dengan menggunakan imperatif tipe rumusan isyarat, seakan-akan penutur memberikan maksud imperatifnya bukan kepada siapa-siapa. Dengan cara demikian, muka di mitra tutur sama sekali tidak berada dalam keadaan terancam, oleh karenanya tuturan dianggap memiliki peringkat kesantunan yang tinggi. Namun ada kekurangan dari tipe ini, yakni saat mitra tutur tidak dapat menangkap maksud isyarat yang disampaikan penutur, maka mitra tutur tidak secepatnya menjalankan maksud imperatif si penutur. Mitra tutur yang demikian bisa jadi dianggap sebagai orang yang tidak santun dalam masyarakat. Contohnya, rekan-rekan semua, dengan gaji semula ini, para karyawan tidak pernah akan dapat bekerja dengan tenang di tempat. Selanjutnya, tipe tuturan imperatif rumusan isyarat halus. Tuturan imperatif yang memiliki peringkat kesatuan ketiga adalah tuturan imperatif dengan rumusan isyarat halus. Alasan mengapa tipe ini memiliki peringkat lebih rendah adalah karena isyarat yang dinyatakan dengan lebih halus akan sedikit mengaburkan maksud imperatif tuturan. Ketidakjelasan yang dibuat oleh penutur itu justru kadang-kadang menyulitkan terjadinya kerjasama antara si penutur dengan mitra tutur dalam praktik yang sebenarnya. Contohnya seperti, Wati, wah daun-daun keringnya jatuh semua, ini sapunya. Ada pula contoh lainnya yaitu, wah panas sekali ruangan ini, tolong ambilkan koran bekas itu untuk kipas. Dituturkan oleh seseorang yang sedang mengunjungi saudaranya yang sedang sakit di rumah sakit. Ruangannya yang digunakan itu sangat panas, maka ia duduk sambil mengipaskan kertas pertanda bahwa ia merasa terlalu panas.
Selanjutnya, tipe tuturan imperatif rumusan pertanyaan. Tipe tuturan imperatif ini menempati peringkat keempat. Dalam penuturan yang sebenarnya, maksudnya imperatif dengan rumusan ini relatif mudah ditemui. Tingkat kelangsungan tuturan yang demikian ternyata relatif rendah karena penutur tidak memerintahkan sesuatu kepada mitra tutur, melainkan hanya menanyakan sesuatu kepadanya. Contohnya seperti Mbak Yanti, saudara dapat membukakan pintu itu? Ruangan ini kok panas sekali. Nah, bisa dilihat pada kalimat di atas, yaitu saudara dapat membukakan pintu itu. Kalimat tersebut merupakan imperatif rumusan pertanyaan di mana penutur menanyakan apakah si mitra tutur ini bisa membukakan pintu itu karena suasana saat itu ruangannya panas sekali. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu tipe tuturan imperatif rumusan permintaan berpagar. Jadi yang kelima ini adalah tuturan imperatif dengan rumusan permintaan berpagar. Maksud imperatif dapat diwujudkan dengan tuturan deklaratif. Salah satu wujud dari tuturan deklaratif tersebut adalah rumusan permintaan berpagar. Namun dalam tipe ini maksud pemerintah dari si penutur tetap relatif kentara. Contohnya itu, saya mau minta saudara membukakan pintu itu. Lalu yang keenam, ada tipe tuturan imperatif pernyataan permintaan. Peringkat kesantunan tuturan imperatif yang keenam ini dimiliki oleh tuturan imperatif dengan rumusan pernyataan permintaan. Tipe ini hampir sama dengan tipe sebelumnya. Perbedaannya adalah tidak digunakannya kata mau pada mau minta sebagai penanda pagar dalam rumusan permintaan itu. Jadi di dalam tuturan ini tidak menggunakan kata mau ketika meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan berubahnya ungkapan mau minta menjadi minta, maka jelas tuturan itu menjadi lebih rendah peringkat kesantunannya. Jadi tuturan ini peringkat kesantunannya lebih rendah dari peringkat kesantunan yang sebelumnya yang menggunakan kata mau minta. Jadi contohnya itu, saya minta saudara membukakan pintu itu. Jadi yang ketujuh, tipe tuturan imperatif pernyataan keinginan. Jadi pada peringkat ketujuh ini adalah tuturan imperatif dengan rumusan pernyataan keinginan. Sesuai dengan namanya, jadi rumusan ini memiliki tingkat kesantunan yang lebih rendah dibandingkan dengan tipe-tipe tuturan imperatif lainnya. Karena tingkat kelangsungan tuturan itu lebih besar dibandingkan dengan tingkat kelangsungan pada tuturan-tuturan imperatif yang sebelumnya. Karena si penutur dinilai terlalu langsung dalam menyampaikan keinginannya tanpa bertele-tele atau berbahasa basi terlebih dahulu langsung kepada intinya. Jadi contohnya itu, saya ingin pintu itu dibukakan. Si penutur langsung kepada tujuannya, apa yang dimaksudkannya tanpa ada bahasa basi. Sehingga untuk tingkat kesantunan dari pernyataan ini cukup rendah dibandingkan tuturan-tuturan yang sebelum-sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu peringkat ke-8 yang ditempati oleh tipe tuturan imperatif dengan rumusan pernyataan keharusan. Dengan menyatakan keharusan kepada mitra tutur, seorang penutur akan dikatakan tidak santun dalam bertutur. Di dalam masyarakat Indonesia, memaksakan sesuatu atau kehendak kepada seseorang merupakan hal yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, tuturan yang ada di dalamnya terdapat pernyataan keharusan dapat dikatakan sebagai tuturan yang tidak santun. Contohnya yaitu, saudara harus membukakan pintu itu. Yang ke-9 yang dinilai memiliki tingkat kesantunan terendah adalah tuturan imperatif dengan rumusan imperatif, karena ternyata memiliki kelangsungan sangat tinggi. Dan tingkat kelangsungan sangat tinggi, maka si mitra tutur menjadi sangat terancam atau bahkan tidak terselamatkan sama sekali dalam kegiatan bertutur. Contohnya, bukakan pintu itu, cepat bukakan pintu itu. Kesimpulan, dalam bahasa Indonesia, tipe tuturan imperatif yang memiliki nilai kesantunan paling tinggi adalah tipe keberlangsungannya rendah, yakni tipe tuturan imperatif saran. Tipe yang memiliki nilai kesantunan paling rendah adalah tipe yang keberlangsungannya tinggi. Karena tingkat keberlangsungannya yang tinggi menyebabkan lawan tutur merasa terancam dan melakukan apa yang diperintahkan.
Urutan persepsi peringkat kesantunan imperatif sesuai dengan supra yang dilakukan adalah sebagai berikut. Tipe tuturan imperatif saran, imperatif rumusan isyarat, imperatif rumusan isyarat halus, imperatif rumusan pertanyaan, imperatif rumusan permintaan berpagar, imperatif pernyataan permintaan, imperatif pernyataan keinginan, imperatif pernyataan, dan imperatif rumusan imperatif. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator.